Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatawi Alsastro, Kepala Makalah Art Center Universitas Indonesia, mendukung sepenuhnya misi Samawe Adventure 2021-2022, yaitu suatu perjalanan untuk mendaki 30 gunung dari Sabang sampai Merauke dengan menghatamkan 30 kali khataman Al-Quran. Ini suatu misi yang luar biasa. Ada 3 misi utama yang terkandung di sini. Yang pertama adalah misi spiritual, karena ini adalah perjalanan yang sering dilakukan oleh para nabi, para rasul dulu, yang senantiasa mendaki puncak-puncak gunung untuk menemukan ketenangan batin dan kejernihan jiwa. Dan misi ini diwujudkan dengan melakukan khataman Quran 30 kali pada setiap gunung yang akan didaki. Ini misi spiritual. Yang kedua adalah misi sosial dan kebangsaan, karena melalui misi ini akan terajut ukhuwah watoniyah, terajut kebersamaan dari Sabang sampai Merauke dengan cara menikmati dan menjelajah keindahan alam bumi Nusantara melalui 30 gunung yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah suatu kerja merajut kebersamaan dan keberagaman Nusantara. Yang ketiga, ini juga memiliki misi ekonomi, karena dengan perjalanan ini akan memperkenalkan keindahan alam Indonesia, menunjukkan tempat-tempat pariwisata yang bisa dieksplorasi untuk dijadikan destinasi wisata yang akan memiliki nilai ekonomis. 3 fungsi yang sangat mulia dan sangat utama dalam mewujudkan spiritualitas dan keutuhan bangsa Indonesia. Untuk itu saya turut berdoa mudah-mudahan misi ini sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Samawe Adventure. Masih dengan gua Awe, masih belum ganti nama. Masih belum ganti nama. Oke, jadi di sebelah gua nih ada si Babendut. Jadi Babendut ini juga ya family lah, masih keluarganya Samawe Adventure juga. Kebetulan hari apa sih kemarin? Selasa. Hari Selasa kemarin dia melakukan pendakian tektok ke Gunung Salak sama Bang Caca juga, sama ada teman juga namanya Cablak sama Capra. Ya, oke. Iya. Dia si Babe ini bakal ceritain sih pendakian singkat ke Gunung Salak nih kayak apa. Jadi nggak tahu emang sengaja buat konten atau sengaja buat apa, tapi yang jelas sebetulnya ke sana tuh ada agenda buat nganter teman dari Kebumen, kebetulan subscriber sama we pas main ke base camp. Terus dia bilang, "Bang, pengen naik Gunung Salak." Udah, kebetulan gue nggak bisa nganter, akhirnya si Babe nih sama Bang Caca yang nganter ke Gunung Salak. Nanti cerita lengkapnya Babe nih. Cuman sebelumnya gue mau minta maaf atas keterlambatan dan jarangnya upload video dari Samawe Adventure, lagi-lagi karena emang masih lagi mempersiapkan sesuatu hal yang buat nanti juga buat teman-teman nikmati, nantinya tentang ekspedisi 30 Summit Samawe Adventure. Nah, buat semua yang sudah mendukung dengan cara membeli t-shirt atau kaos Samawe Adventure dan sekaligus berdonasi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan bisa menjadi berkah buat semua yang menerimanya nanti. Dan insya Allah kami akan berangkat di akhir Juni ini untuk melakukan ekspedisi 30 Summit Samawe Adventure. Manggil Babe nih. Kemarin kan Selasa itu kan berangkat ke Salak sore berarti ya. Dari sini. Habis maghrib. Ya lu ceritain deh, maksudnya startnya gimana, lu bisa berangkat ke sana, ngapain segala macam gitu. Ya, jadi gini kan, emang kebetulan nganterin temen juga, subscribernya Samawe juga tuh, namanya Odi.
kita berangkat, saya Odi sama Caca berangkat dari base camp pada maghrib, jemput Bang Cablak di Tol Tol Timur Timur. Bekasi ya. Iya, Tol Timur Bekasi. Kita berangkat menuju Gunung Salak. Nah, sebelum ke Gunung Salak, jemput temannya Bang Cablak juga, namanya Bang Japra, di Jalan Tajur, Bogor. Pas kondisi mau ke Gunung Salak, kita beli logistik dulu tuh di Daerah Cikretek atau Cigombong apa ya, tuh? jembatan itu. Ya, daerah Cigombong itu di Alfa. Belilah logistik aqua air mineral 1 liter, beli 4 botol, beli cemilan sama nasi sama rendang lah, karena kita nggak masak, paling cuma nyeduh kopi nanti kan gitu. Saat kita mau berangkat dan keluar dari Alfa, tukang parkir nanya tuh, bapak-bapak, mau kemana dek? Mau naik gunung pak. Oh, Gunung Salak via Cimelati, dia bilang gitu kan. Iya betul. Ya udah hati-hati aja ya dek ya. Ada yang ngingetin tuh. Oh iya pak, makasih pak. Nah udah kita lanjut tuh, naik pas gangnya via Cimelati. Lumayan lama tuh kita ngikutin map, hampir 7 kilometeran lah, jauh itu kan dari jalan raya. Nah, sebelum sampai tempat Simaksi atau pos Cimelati, nyasar ngikutin map sampai ketemu jalan setapak. Mobil itu ban udah ngegantung. Udah dah, turun semua, turun lah kita. Coba tanya nyari warga tuh, kondisi jam setengah sebelas malam, sampai di situ nyasar masih belum sampai ketemu tempat Simaksi ya. Nah, Bang Japra itu nyari warga keliling kita semua. Bang Japra ketemu penjaga peternakan kambing, dia bilang mau kemana? Mau daki Gunung Salak via Cimelati, ini jalurnya. Oh bukan, di bawah lagi dia bilang kan, kita suruh turun lagi. Iya salah. Si bapak ngomong tuh ke kita, ke Bang Japra, kata dia, iya bang hati-hati, hati-hati kalau sini soalnya emang banyak yang sering disasarin. Informasinya malah kayak gitu ya. Hati-hati, dia juga bilang gitu kan. Waduh, cuman kita tetap positif aja kan. Udah kita turun lagi, ikutin map lagi. Di pertigaan ketemu tuh sama bapak-bapak 2, mungkin lagi jaga lah pos. Pak, ini benar nggak jalur Cimelati mau ke Gunung Salak? Wah, saya nggak tahu. Dia bilang coba tanya yang banyak motor di depan, dia bilang gitu kan. Tapi kita nggak nanya, terus kita naik kan sampai ketemu penjaga kayak penjaga taman nasional gitu, tapi bukan di tempat Simaksi. Ada gerbang 2, pas tanjakan nanya, Pak ini tempat pendakian Gunung Salak via Cimelati? Oh iya, betul. Sana aja nanti ada jalan tembok, parkirnya di depan musola aja. Bilang gitu kan. Oh iya, kita cari tempat musola. Emang di situ tuh parkirannya nggak ada. Jadi penitipan motor atau mobil itu paling muat untuk 4 mobil. Dan kalau nggak ke Pak RT, ya ke tempat penjaga masjid kita laporannya. Penjaga musola laporannya. Kita naik lagi, nanya lagi lah itu, nyari jalur pendakian itu yang dia bilang jalan samping tembok, dia bilang gitu kan. Kita cari di mana jalur pendakiannya, nggak ada, dan kita nanya lagi ke satpam tuh, lumayan jauh, ada sekitar 500 meter lah. Kata Bang Cablak itu bukannya jalur tembok, jalan tembok. Yang dimaksud jalan tembok itu jalan coran. Jalan Dia beton. bilang. Iya, jalan beton coran. Cuman dia bilangnya jalan tembok. Ya kita nyari kan sambung-sambung tembok ke sana ke sini. Jalan lah dari tempat parkir sampai Simaksi itu lumayan jauh, hampir 1 jam.
Dari jam 11 tempat parkir, jam 12 kurang 5 menit kita sampai di tempat Simaksi. Dan sepi, nggak ada orang. Yang jaga nggak ada, pendaki lain Nggak ada yang jaga, nggak ada pendaki lain, nggak ada yang jaga. Kita sapa-sapa, kita assalamualaikum. Akhirnya ada satu orang bangun. Ya cuman ada kekurangan mungkin ya orangnya. Kita nanya tuh, Pak mau bayar Simaksi kemana? Kita nanya ke dia, dia diem. Besok aja gitu kan. Oh, terus Bang Japra ngomong dengan bahasa Sunda. Trek malam menang te. trek malam dia boleh jawab atau gitu. tidak? Iya, trek malam boleh atau tidak. Cuman dia diem orang itu. Terus nanya lagi lah Bang Japra, menang te A? Dia jawab pelan, menang gitu kan. Oh ya udah kita doa tuh. Doa bareng, nggak ngecek lagi kan, nggak ngecek barang bawaan itu kan yang tadi beli logistik, karena udah masuk ke carrier saya semua. Udah habis berdoa, kita trek itu start pas jam 12 malam. Iya, di situ. Lewatin jalan Bukit Perkemahan gitu kan, tempat camping ground, jalan. Itu yang paling depan itu Caca, terus saya, Odi, terus Bang Japra, terakhirnya Cablak. Jalan. Ngobrol biasa kan, jalan, ngobrol, nyantai ngobrol. Nah, udah ngelewatin camping ground lagi sebelah kanan. Itu kabut turun. Kisaran jam setengah 1 lah. Kabut turun. Caca tetap jalan sampai kesasar. Kesasar itu turun kita ke kali. Ke kali turun. Licin. Caca duluan kan. Tahan semuanya di atas. Gue nyari trek dulu kata Caca. Nyari kesana kesini pakai senter. Ada Cak kata Cablak. Nggak ada. Wah turun lah Bang Japra nyari juga. Ambil sebelah kanan. Cari sebelah kanan. Wah nggak ada ini. Salah nih, bukan ini kayaknya treknya. Gitu. Kata Caca. Wah iya nih, nggak beres nih dia bilang gitu kan. Ya udah naik lagi. Naik tuh. Cablak duluan naik. Terus saya, terus Odi, Bang Japra. Barulah Caca belakangan tuh. Nah, di situ Caca nyium bobo kejanggalan anjir gitu. Iya anjir. Masih anjir darah atau anjir? Darah kayak darah udah lama gitu. Bobo gitu kan. Cuman dia diem, nggak cerita lah sama kita cerita pas. Iya pasti bawa baru cerita. Jalan. Sambil nyari trek untuk naik ke Gunung Salak. Terus ketemulah jalur sebelah kanan. Cuman ada pohon rubuh. Caca bilang, wah ini nih jalannya. Kan Piaci Melati itu kan lewat jalur air, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, Cablak lah duluan, Cablak, terus Odi, habis Odi, terus Bang Japra, saya baru Caca belakang. Jalan, bener kan tuh? Jalan, ikutin itu kan pipa. Nggak taunya semakin lama semakin jauh itu nggak ada trek. Pohon, nutup rapat. Teriaklah Cablak. Stop. Ini juga bukan trek nih. Nggak beres nih. Nah di situ pada diem-dieman lah pas balik kanan lagi kan diem-dieman. Caca duluan. Wah mungkin pikiran semuanya udah pada pertanda apa nih gitu kan. Baru mulai padahal ya. Baru mulai belum ketemu trek. Pos 1 belum. Turun lagi. Diem dulu kan. Gimana nih? Masing-masing pada doa kan. Udah doa aja. Positif lah tetap kita naik kan. Naik. Ketemulah sebelah kanan. Wah ini yang tadi ketutup nih sama kabut nih. Iya. Tadi nggak ada. Kok sekarang ada sebelah kanan. Kalau kita dari bawah tuh ada sebelah kiri sebelum camping ground pertama. Jadi kalau kita mau naik Gunung Salak Piaci Melati itu jalurnya itu sebelah kiri. Habis coran dia tanah sebelah kiri.
nanti ada Harusnya papan di itu ke atas. kiri. Emang agak tinggi. Iya, ada agak Papannya. tinggi soalnya dia. Papannya. Papannya agak tinggi. Naiklah kita di situ. Ketemu sekitaran jam 1:30 lah ya. 1:30 pokoknya. Setengah dua kita mulai trek naik. Sesudah pos 1 kita break dulu tuh. Biar semangat ngopi lah, sebat dulu ngopi. 10 menit naik lagi. Lewatin pos 2. Di situ Bang Japra nyium bau-bau sama seperti yang Caca rasain. Pos 2 itu camp area tuh lumayan gede kalau nggak salah tempat camp. Wah, betul. Muat 40 tenda, muat. Karena di situ kalau di pos 3-nya juga di pos 1-nya Cil paling 5 tenda lah muat. Jadi untuk camp Pos 2. enak. Pos 2. Pos 2. Lanjut kita pos 2 nggak berhenti, lanjut. Pos 2 ke pos 3 itu sekitar 30 menit. 30 menit kita situ ketemu pendaki. Dari Cigombong. Orang Sukabumi situ ya, orang Bogor ya. Iya, orang Bogor. Dia bilang dari mana? Dari bawah. Dia bilang bawahnya mana? Cigombong. Berapa orang? 3 orang dia bilang gitu. Saya nanya tuh. Ada air di sini. Nggak ada. Sekarang udah nggak ada air. Waduh, gimana nih? Sementara saya bawa air 4 botol, ketinggian 4 botol. 4 botol ditambah 2 liter. Berarti kan 6 botol jatuhnya ya. 6 botol untuk 5 orang. Ya, ternyata sisanya 1 botol setengah. Itu. 1 botol setengah. Bingung kan. Ya udah saya mutusin untuk nggak ikut mereka lah. Udah dah saya stay di pos 3 aja. Soalnya air habis kan. Dan jarak dari pos 3 sampai pos 6 itu sampai puncak itu butuh 5 jam lah. Jalan terus gitu kan. Kalau jalan nyantai mungkin bisa 6 jam. Udah. Tetap dut kata Bang Jablak. Kita naik. Ya udah Bang. Ayo. Naiklah Caca duluan. Caca, Odi, saya, Bang Japra sama Bang Jablak tuh belakang ikutin ambil kiri tuh kan dari pos 3 kiri. Nah 20 menit itu Caca nyasar begitu lagi seperti tadi jalur air rapat lagi Dari pos 3 ke atas masih nyasar. nyasar ambilnya kiri dari pos 3 ambil kiri kan belakang tenda camp yang orang itu tadi 3. Wah salah ini salah balik lagi kan mundur lagi. Wah ini ternyata yang ke kanan gitu. Karena nggak kelihatan naik. tuh apa? Nggak kelihatan tuh apa? Nggak tahu Caca jadi mungkin petunjuk atau emang nggak kelihatan juga sih itunya. Karena terlalu tinggi semua. Pos 2 pun papan itunya terlalu tinggi. Sen rootnya terlalu tinggi. Karena dia ditempel di pohon nggak pakai tiang. Nah naik dah tuh dari pos 3. Bener tuh sebelum nyampe pos 4 itu kita udah kelelahan lagi tuh. Saya minta break. Tim break ya, saya udah nggak kuat, saya bilang gitu. Ya udah cari tempat landai jangan di trek. Nah Caca bilang gitu. Ya udah kita nyari tempat landai. Ada tempat landai sekitar jam 4:30 kurang lah. Belum nyampe pos 4 belum. Tidurlah saya buka aluminium foil tuh buka. Saya tidur. Odi tidur. Cablak tidur. Nah si Bang Japra itu di bawah lah gitu ya. Nah Caca lumayan jauh 20 meter lah dia agak atas. Misa dia. Cablak ngomong, Jack sini aja bareng sama kita ngumpul, jangan misa-misa gitu. Kata Cablak. Udah, gue mau nggak tidur, dia bilang gitu kan. Nah, cuman dia ngerokok. Mungkin dia nggak lama dia ketiduran bentar. Kayak ada orang jalan nyamperin dia terus duduk samping dia. Merinding aja. Asli. Duduk samping dia. Bok, bangun dia. Dia kira itu si Japra. Enggak tahu Japra di bawah samping Jablak duduk. Langsung dibangunin. Blak, Jablak.
bangun Blak, Udah subuh ya. bangun, Gitu, udah subuh ya, gitu. Dia nggak cerita. Tapi cerita di bawah. Cerita-cerita di bawah. tapi begitu dia sadar nggak ketemu apa-apa, mesti nggak ngeliat apa-apa di sebelahnya gitu. Enggak ngeliat apa-apa. Lihat apa-apa dia. Enggak ngeliat apa-apa dia. Caca. Caca. Nah, udahlah kita Nah, prepare. udahlah kita prepare lagi habis azan subuh, Prepare lagi. jalan. Jalan lagi jalan. Belum sampai pos 4, mungkin Sekitaran 10 menit lagi sampai pos 4, saya udah nggak kuat tuh fisik. Udah nggak kuat fisik. Caca bilang ke Cablak, Blak lu duluan ya, aja. Blak lu duluan aja, cari tempat landai buat kita bikin bivak. Si Suhada udah nggak kuat, dia bilang itu, si Babe udah nggak kuat. Ya udah ya. Ya udah ya, Bivak lah kita tuh. bikin bivak lah kita tuh di atas, bikin bivak. Nah, Saya sama Caca saya sama Caca istirahat di situ karena Caca juga udah nggak kuat. Dia udah mungkin udah muntah-muntah juga dia kan, kayak asam lambung gitu kan. Dan besok juga pas pulangnya dia juga harus nyetir kan. Jadi istirahat lah, dia putusin saya. Iklan. Diputusin Caca, saya sama Caca tuh istirahat di sebelum pos 4. Nah, Odi, Bang Japra sama Cablak Lanjut puncak. lanjut puncak. Kita tidur lah. Kita tidur dengan air yang minim. Udah nggak minum lagi, udah tidur aja lah. Tidur. Caca dengar suara orang kayak orang jalan gitu kan. Cuman nggak ada. Terus dilihat kan dia pakai buff tuh. Dilihat sama dia nggak ada yang jalan. Tutup lagi sama dia. Tidur. Suara lagi. Jeduk. Jadi seperti orang evakuasi gimana sih? Banyak gitu. Tapi nggak ada suara cuman. Nggak ada suara ngobrol tapi suara orang jalan gitu. Lo denger nggak tuh? Saya juga dengar, cuma saya nggak ngomong ke Caca. Dan saya dengarnya karena saya udah tidur dulu ya. Cuman saya nggak pakai SB. Saya ngambil SB. Sesudah Caca yang cerita itu tadi kan. Dengar saya. Dan di base camp Caca ngomong pas di bawah. Gue denger suara orang jalan, sama saya denger. Itu tuh jam berapa? Jam 8. Sekitaran jam 8, jam 9 pagi. Kabut turun tapi nggak hujan. Kabut turun ya itu suara itu. Cuman Caca buka buff, nggak ada orang, dia tutup, masih ada suara, dia balik ke saya. Tadinya tidur madep trek, jadi madep saya, dia tidur takut. Jadi tidur pakai buff, dengar orang jalan dibuka, nggak ada siapa-siapa, tapi nggak ada, tutup bunyi lagi. Iya bunyi lagi. Langsung berpaling ke saya. Jadi, tadinya tidur ke sini kan? Ke sini. Jadi sama-sama depan-depan. Udah. Terus kita tidur tuh kan? Sama-sama tidur, sama-sama diam-diaman, nggak lama. Turunlah, Cablak itu setengah 12 siang. Turun, kita makan dulu, habis makan rapi-rapi, packing, Jam berapa? turun. Jam 2. Jam 12 pas. Jadi nggak lama ya, datang makan langsung cabut lagi. Iya, langsung cabut. Turun. Ketemu rombongan yang 3 ngecamp itu. Enggak, dia belum turun. Dia masih di atas. Oke. Karena dia nemuin temennya yang naik dari Cidahu. Oh jadi pas si Cablak naik bertiga itu, mereka nyusul jam berapa itu? Itu di belakang kita. Itu di belakang kita, ngelewatin kita pas tidur. Pas tidur dia udah ngelewatin kita. Turun. Nggak ada keanehan tuh Pas turun. Karena emang nggak ada yang cerita di situ. Pada diem-dieman kan. Cuman seperti Bang Japra, Bang Cablak, Caca. Nah bau yang aneh itu ngikutin. Bau anyir tadi. Iya, ngikutin sampai ke tempat si Maksi. Sebelum pos 3 kita ketemu pendaki 3 orang. Dia mau naik
mau naik 3 orang itu dari Bogor. Nggak tahu Bogornya di mana, tapi dari Bogor tuh. Dia cuman ngobrol. Oh abang yang naik mobil putih itu ya bang di depan musola. Oh iya betul. Markir di mana? Saya tanya gitu. Saya markir di Pak RT. Dia bilang. Oh ada ya. Iya soalnya malam kita udah nggak ada siapa-siapa di situ. Itu sepi karena kita sampai kan jam setengah 11. Udah mau jam 11 lah. Turunlah kita. Bang Caca ngingetin. Bang di atas nggak ada air. Dia bilang, jadi irit air ya, gitu kan. Oh iya makasih bang. Iya, turunlah kita sampai pos 3. Berhenti, break sebentar karena mencablak kakinya sempat kena juga jatuh. Ya karena jalur Salak itu benar-benar fisik. Dengkul ketemu dada dan itu pun benar-benar saya rasain dah, lain banget itu. Jangan bilang burungnya Salak itu pendek ya. Iya, jangan lihat MDPL-nya lah pokoknya. Terus sampai bawah baru pada ngomong. Belum di pos 2 di pos 1 kita baru ketemu air. Jadi ada ya, air itu kan aliran air warga, pipa kan itu pipa. Iya, pipa warga ada yang mungkin sambungan kepecah jadi kita di situ baru dapat air. Karena Abang Japra itu pas mau buang air kecil sakit karena dehidrasi mungkin ya. Karena kecerobohan kita juga karena ngelihat di konten seseorang kalau di pos 3 itu ada air. Dulu iya. Iya. Nih kita kan nggak tahu gitu kan. Informasi yang sangat penting itu. Pas turun dan bawa nyeri itu ngikutin sampai di Bukit Perkemahan. Yang gerbang awal yang saya nyasar. Pertigaan pertama ya. Iya. Pertigaan pertama. Sampai di situ kita ngobrol kan di bawah. Ngobrol ternyata ya kayak gitu semuanya. Si Odi ini ternyata kalau ibunya tahu dia naik Gunung Salak itu tidak dibolehin. Jadi secara diam-diam. Dan istrinya pun khawatir. Di pos 3 tuh WA terus, masih ada sinyal kadang ada kadang enggak. Cuman dia nggak bilang juga. Nggak bilang ke istrinya kalau karena dia nggak bilang istrinya, nggak izin ke ibunya juga. Oke. Gitu. Ya segitulah cuman ya menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga banget gitu loh. Berharganya apa? Satu dari air, kedua dari jalur pendakian, jangan lihat MDPL-nya. Itulah ketiga kesabaran kita nyasar. Mungkin kalau bukan tim senior mungkin udah berantem. Disitulah. Ya, jadi teman-teman banyak banget sih, ada beberapa hal poin penting di ceritanya Babe Indut. Jadi tidak hal-hal kayak gini nggak melulu ceritanya harus serem untuk mendapatkan sesuatu hikmah ya, maksudnya suatu pelajaran. Tapi hal-hal yang kayak model tersasar kayak gitu juga bisa membuat kita jadi semakin dewasa, semakin paham. Oke, ternyata persiapan segala macam atau bahkan ucapan orang yang mungkin dianggap tidak ini orang ini kurang sehat nih gitu, ngomong bilang jangan ya, sekali pertama dia jangan, harusnya jangan. Karena apa? Pada saat kedua kali dibilang boleh itu ada 50% dia terserah lu resiko tanggung sendiri gitu. Jadi pada saat bertanya, Pak boleh nggak kira-kira kalau naik berangkat mami besok aja udah itu harusnya itu yang harusnya diikutin. Kalau misalkan kita masih penasaran tanya, Pak boleh nggak sih Pak? Dia akan bilang ya sudah boleh. Nah pada saat jawaban yang ya sudah boleh itu atau boleh gitu kan, itu artinya sudah ada kata terserah. Nah, kata terserah itu yang mengandung resiko tanggung sendiri. Perlu diketahui teman-teman, Bang Japra mungkin temennya Bang Cablak ya. Bang Cablak khususnya, dia itu salah satu orang yang gua sendiri pribadi belajar naik gunung sama dia.
Dan Bang Cablak bukan orang yang baru 1-2 kali ke Gunung Salak, mungkin via Cimati. Iya betul. Apalagi Bang Japra. Dan Bang Caca itu abang kandung gua, sama. Dia juga gua naik gunung belajarnya juga dari dia. Bahkan yang namanya Bang Caca jalur Cimelati itu dulu tempat diklatnya dia di situ. Jadi iya secara ini hafal mungkin jarak pendakian ini sudah lama gitu. Jadi informasi tidak update. Makanya kenapa sih gue sering nekenin kalau misalkan naik gunung tuh informasinya harus dapat dulu yang banyak, yang lengkap. Artinya apa? Teman-teman tahu terupdate pos mana sih yang ada air. Misalkan pos 3 ada air, ya dulu ada air. Mungkin apakah sekarang sudah mulai kekeringan, bisa jadi. Dulu pernah ada air karena ada pipa warga, tapi sekarang pipanya sudah digeser, berarti sudah tidak ada air. Yang kayak gitu-gitu tuh harus tahu. Makanya pentingnya begitu sampai di base camp bertanya tentang itu ke warga sekitar untuk mendapatkan informasi itu agar tidak salah persiapan. Tuh. Nah, kalau misalkan perkara kasar atau disasarin, ya walau alam ya. Sepintar-pintar apapun, se-expert apapun, jika memang kondisinya sudah berkaitan dengan dengan alam lain, jadi gue juga nggak bisa komentar. Bisa jadi itu karena ketidakfokusan atau kurang konsentrasi dari teman-teman yang capek segala macam, akhirnya tulisan tidak terbaca dan tersasar. Itu bisa jadi kalau kita bicara secara normalnya lah, manusia jangan kait-kaitkan ini dengan horor atau disasarin. Cuman kalau misalkan Gunung Salak secara keseluruhan, secara utuh, bukan satu gunung yang favorit untuk dilakukan pendakian. Itu lebih dikenal sebagai gunung pelatihan atau gunung pendidikan lah poinnya. Makanya dibilang MDPL-nya tidak terlalu tinggi ya. Cuman jangan coba-coba bicara treknya gitu. Nggak ada trek yang mudah di sana gitu. Di Salak tidak ada trek mudah sama sekali. Kecuali mungkin dari Simpang Bajuri ke Puncak Manik. Bukan, sama berat. Dari Simpang Bajuri ke Kawah Ratu, ya itu jalannya datar. Cuman di luar itu jalur pendakiannya nggak ada yang ekstrim, semuanya ekstrim. Itu Salak. Jadi mungkin teman-teman akan bisa paham. Nah, terus itu masalah kesasar segala macam jadi ucapan. Nah, air juga, manajemen air. Ya 4 itu sudah salah gitu, masih sudah salah gini. Perkara mau tektok atau sumber air ada atau tidak segala macam, tetap perhitungkan bahwa satu orang itu perharinya minimal 2 liter air. Jadi kalau misalkan tektok tetap aja jatuh 2 hari, minimal harus 4 liter air satu orang. Berarti kalau misalkan berjalan 5 orang berarti harus punya 10 liter air minimal gitu. Jadi nggak bisa gitu. Oh di atas ada itu nggak bisa. Kecuali memang itu pasti benar-benar air terjun atau apa, pasti boleh. Kalau hanya genangan, jangan pernah dianggap itu sumber air gitu. Karena bisa jadi kekeringan, bisa jadi apapun itu sudah gitu. Itu kalau dari sisi manajemen airnya gitu kan. Kalau makan apa segala macam bisa lah diatur. Ya itu pun kayak seperti di bawah itu kita komunikasi itu kayak ada tanda alam. Naik berlima, ketemu pendaki naik sore itu bertiga. Nah pas turun kita ketemu pendaki juga 3 tuh. Nah di situ udah bertanya-tanya juga. Pas pulang juga malamnya kan di base camp tidur tuh Caca. Tidur malamnya ngigo juga. Oh Bang Caca ngigo, kata ngigonya pasti kayak orang ngobrol. Iya kayak orang ngobrol ngigo, kata April lama. Nggak sebentar, ya bisa dibilang 2 menitan lah gitu ngobrol. Cuman Caca nggak kerasa. Jadi ngigo itu nanti gue coba tanya Bang Caca, pasti ngigonya itu obrolan dia sekitaran pada saat dia duduk merokok dan di ketiduran di sampingnya ada orang duduk. Pasti ngobrolnya sekitaran itu. Cuman nanti kalau misalkan Bang Caca ada, gue akan tag lagi, gue akan tempelin di video ini. Cuman kalau nggak ada ya sudah gitu. Ini sih itu sih. Ya itulah. Mereka senior gue ya, jujur. Demi Allah mereka senior gue dan gue belajar naik gunung dari mereka. Dan gue tidak meragukan kekuatan mereka, tidak meragukan skill mereka. Ya salah satunya terbukti. Kesasar 3 kali, kalau orang awam itu udah stres. Waduh, saya aja udah pikir udah nggak karuan lah. Apalagi malam. Cuman semua itu pada diam-diaman. Jadi iya, tetap gue tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Walaupun ini ada tim Samawe juga di sini ya, gue tidak membenarkan itu, bahwa segala sesuatu pasti ada orang salah segala macam. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran lagi ke depannya, jangan sampai
terjadi hal-hal kayak gini lagi. Iya, Udah, betul. jadi poin penting, mau ratusan kali pernah naik gunung itu, anggap lu nggak pernah naik gunung itu dan lu harus benar-benar prepare. Dia memang hanya berasa 1-2 hari aja melakukan pekerjaan. Oh, bisa gitu ya. Bisa kayak gitu karena dimensi yang berbeda itu tidak menutup ruang dan waktunya sama Oh, gitu sih. Ya itu ya. siap. Be, jadi pelajaran buat teman-teman juga, semoga apa yang diceritakan oleh Babe dan kita bahas saat ini bisa menjadi hikmah atau ada hal penting yang bisa kita jadikan pelajaran dari sebuah penyampaian cerita. Terima kasih sebelumnya teman-teman telah terus mendukung channel Sama Adventure. Yang belum subscribe silakan subscribe, dan kalau misalkan teman-teman juga mau join atau mau bergabung di komunitas Sama juga bisa langsung gabung juga. Memang sih ada cost-nya ya, itu terserah sih mau bergabung atau tidak, mangga sok diperhatikan juga benefitnya apa jika ingin bergabung, dan jika sudah bergabung juga nanti teman-teman bisa melakukan atau merasakan benefitnya seperti apa. Itu aja sih teman-teman. Terima kasih atas doa dan dukungannya atas kegiatan ekspedisi 30 Summit Indonesia Sama Adventure, dan mudah-mudahan kami selalu sehat dan bisa berangkat dengan aman dan pulang kembali ke rumah dengan aman, sehat walafiat. Amin. Terima kasih semuanya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.